Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Noviarni dengan NIM H01233335 dari kelas D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023 Universitas Sulawesi Barat. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final saya untuk mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Nur Husnil Hatimah, SPD MPD. Jadi, selamat menyaksikan. Jadi hari ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Jadi teman-teman sekalian, setiap manusia itu mengalami perkembangan fisik dan mental yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan usianya. Nah, adapun tahapan pertumbuhan tersebut, pertama ada yang dinamakan dengan pranatal, yakni perkembangan organ dalam kandungan. Nah, jadi ketika di dalam kandungan itu organ dan sistem tubuh mulai terbentuk. Ini merupakan fase yang paling awal di mana janin berkembang di rahim. Nah, yang kedua ada bayi dan balita, yakni usia 0 sampai 3 tahun. Nah, di mana organ di sini mulai berfungsi, otot dan sarafnya juga sudah berkembang pesat. Nah, di sini bayi sudah mulai belajar bergerak, berbicara, mengenal lingkungan, berjalan. Nah, selanjutnya ada tahap anak dini, yaitu umur 3 sampai 6 tahun. Nah, pada usia ini anak-anak mulai belajar mandiri, seperti bagaimana caranya makan, berpakaian sendiri. Kemudian mereka juga sudah mulai membaca dan menulis secara sederhana. Dan juga motorik kasar dan halusnya sudah berkembang pada usia ini, misalnya melompat, menggambar, kemudian berbicara dengan jelas. Kemudian selanjutnya ada tahap anak sekolah, yang mana usia anak berada pada 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, di sini keterampilan akademiknya dan juga sosial serta fisik itu berkembang secara pesat. Nah, anak-anak mulai memahami konsep matematika, terus mereka juga sudah bisa membaca dengan lancar, dan mereka juga mulai bisa membangun kepercayaan diri mereka melalui interaksi dengan teman-teman sebaya mereka. Nah, selanjutnya ada fase remaja, yaitu usia 12 sampai 18 tahun, di mana pada usia ini individu sudah mengalami pubertas, ada pun juga perubahan fisik yang signifikan dan perkembangan kognitif yang lebih kompleks. Nah, mereka juga sudah mulai mencari jati diri dan mereka belajar berpikir logis. Dan juga pada usia ini mereka juga mulai mandiri secara emosional dan sosial. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tahap dewasa awal. Nah, tahap dewasa awal ini dimulai pada umur 18 sampai dengan 40 tahun. Pada usia ini pertumbuhan individu yakni pada pertumbuhan fisik sudah stabil. Kemudian kematangan mental dan tanggung jawabnya juga meningkat. Misalnya mereka sudah memiliki tanggung jawab seperti bekerja, membangun karir, dan juga keluarga. Nah, selanjutnya ada yang namanya tahap pertumbuhan dewasa tengah. Ini dimulai pada umur 40 sampai dengan 60 tahun. Nah, pada usia ini sudah mulai muncul tanda penuaan, kemudian
kekuatan fisiknya juga sudah mulai menurun, tapi biasanya pada usia ini kematangan emosional dan sosial individu sudah semakin baik. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada yang namanya lanjut usia, yakni individu yang berumur 60 tahun ke atas. Nah, pada usia ini sudah mengalami penurunan fungsi fisik, fungsi organ, tapi ada juga banyak yang masih tetap aktif dan produktif pada usia ini. Jadi itulah tadi beberapa tahapan pertumbuhan seorang individu. Nah, sekarang kita akan masuk membahas mengenai tugas perkembangan berdasarkan usia. Jadi, setiap tahap usia itu punya tugas perkembangan yang harus kita capai agar seorang individu itu bisa berkembang dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini beberapa perkembangan yang dialami sesuai dengan tahapan pertumbuhan. Yang pertama, pada masa bayi itu kita atau seorang individu sudah mulai mengenal dunia sekitar dan juga mulai mengembangkan kemampuan motorik dasar seperti merangkak dan berjalan. Kemudian pada anak usia dini, nah pada usia ini seorang individu sudah belajar mandiri, mengembangkan bahasa, dan mereka mulai berinteraksi sosial dengan orang lain. Selanjutnya pada masa anak sekolah, pada masa ini seorang individu sudah bisa menguasai keterampilan akademik seperti membaca, menulis, berhitung. Kemudian mereka juga sudah mulai membangun kepercayaan diri dan belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Selanjutnya pada masa remaja, individu sudah mulai mencari identitas diri, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis dan emosional, serta mereka mulai mandiri secara sosial dan emosional. Selanjutnya pada masa dewasa awal, individu sudah mulai membangun karir, hubungan sosial dan keluarga. Selanjutnya pada tahap dewasa tengah, seorang individu di sini diharapkan bisa menjaga kesehatan, kemudian juga sudah bisa menghadapi perubahan fisik serta sosial atau istilahnya bisa beradaptasi dengan kehidupan di dunia. Nah, dan yang terakhir ada pada tahap lanjut usia. Di sini individu sudah bisa menerima perubahan hidup, baik itu perubahan mereka secara fisik atau secara emosional. Kemudian mereka juga mulai menjaga kualitas hidup secara fisik dan mental. Nah, jadi itu teman-teman tugas dari seorang individu berdasarkan usia mereka. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai teori perkembangan, 2 teori perkembangan. Nah, yang pertama menurut ahli, dua-duanya menurut ahli. Yang pertama namanya teori psikososial dari Erikson. Nah, beliau menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu melalui 8 tahap yang fokus pada tugas sosial dan emosional. Misalnya
bayi belajar percaya atau tidak percaya pada dunia, kemudian remaja mencari identitas, dan dewasa membangun hubungan intim. Nah, kemudian yang kedua dari Jean Piaget, yaitu teori kognitif, di mana beliau menjelaskan bahwa perkembangan berpikir itu melalui 4 tahap. Nah, yang pertama adalah sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun, yaitu belajar lewat indera dan gerakan. Kemudian ada praoperasional umur 2 sampai 7 tahun, mulai menggunakan simbol dan bahasa. Kemudian ada operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, mulai berpikir logis tentang hal konkret. Dan yang terakhir ada operasional formal, dimulai pada usia 11 tahun ke atas, yakni berpikir abstrak dan hipotesis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai multiple intelligence. Jadi ini merupakan teori dari Howard Gardner. Nah, beliau mengemukakan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya satu jenis, tidak hanya IQ, tapi beragam. Pertama, ada yang namanya kecerdasan linguistik atau bahasa. Nah, ini adalah kemampuan kita menggunakan kata-kata baik saat berbicara maupun menulis. Teman yang suka cerita misalnya, tulis puisi atau pandai diskusi, nah biasanya mereka punya kecerdasan ini. Misalnya ada teman kelas kita yang suka menulis cerita pendek atau mereka jago debat. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa mereka memiliki kecerdasan linguistik. Kemudian yang kedua ada yang namanya kecerdasan logis matematis. Nah, di mana ini merupakan kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah, terutama yang berhubungan dengan angka dan pola. Contohnya, misalkan kita punya teman yang jago matematika, suka main catur, atau senang dalam bereksperimen sains. Nah, biasanya mereka itu ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan secara logis matematis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kecerdasan visual spatial. Nah, kecerdasan ini itu merupakan kemampuan melihat dan memahami ruang dan gambar sesuai dengan namanya, visual. Nah, jadi misalkan kalian punya teman yang jago menggambar, mendesain, atau mudah dalam mengingat arah jalan, itu biasanya mereka punya kecerdasan ini. Misalnya ada teman atau kamu suka main puzzle atau membuat suatu karya seni, misalnya melukis atau semacamnya. Nah, bisa jadi kamu memiliki kecerdasan visual spatial. Kemudian yang keempat ada yang namanya kecerdasan kinestesik atau gerak tubuh. Nah, ini merupakan kemampuan mengontrol gerakan tubuh dengan baik. Misalnya kamu memiliki teman yang jago dalam bidang olahraga, menari, atau suka membuat kerajinan tangan. Nah, biasanya mereka memiliki kecerdasan ini, kecerdasan kinestesik. Selanjutnya ada yang namanya kecerdasan musikal. Nah, ini kemampuan mengenali nada, ritme, sama suara. Jadi jika kamu punya teman misalnya suka bernyanyi, suka main alat musik, atau mereka mudah dalam mengingat lagu, nah mereka punya kecerdasan musikal. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan interpersonal atau sosial. Nah, ini kemampuan berinteraksi dan memahami perasaan orang lain. Misalnya kamu punya teman yang mudah bergaul, pandai memimpin kelompok, atau peka terhadap suasana hati teman, mereka biasanya
punya kecerdasan ini. Kemudian yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri sendiri. Nah, di mana kemampuan mengenali diri sendiri, memahami perasaan dan motivasi pribadi. Misalnya kamu punya teman yang suka merenung, terus tahu apa yang dia inginkan dan bisa mengendalikan emosinya. Nah, biasanya mereka punya kecerdasan intrapersonal. Dan yang terakhir ada namanya kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini maksudnya adalah kemampuan mengenali dan memahami alam, seperti menyukai tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman yang suka berkebun atau mengamati binatang atau yang peduli dengan lingkungan itu biasanya mereka punya kecerdasan ini. Nah, kenapa sih kita harus tahu, kenapa penting mengetahui tentang multiple intelligence ini? Nah, kita harus tahu teman-teman, karena setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda. Cara belajar juga harus berbeda. Misalnya teman yang jago matematika atau logis tuh mungkin mereka lebih suka belajar dengan angka dan logika, sementara teman yang jago menulis atau bagian linguistik lebih suka belajar lewat cerita atau diskusi. Jadi kalau kita tahu kecerdasan kita mungkin bisa belajar dengan cara yang paling cocok dan menyenangkan untuk kita. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan mencoba memecahkan sebuah studi kasus. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah kasus di mana di sebuah kelas guru menemukan bahwa siswa bernama Andi itu sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tapi nilainya rendah di matematika. Nah, apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal? Dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence? Nah, jadi kesimpulannya apa? Tadi ada siswa yang namanya Andi, dia pandai berhitung tapi dia kesulitan menulis. Kemudian Lala pandai menulis tapi dia lemah di matematika. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan seperti yang sudah saya jelaskan mengenai multiple intelligence tadi, Andi mungkin bisa diberikan tugas menulis yang terkait dengan matematika, misalnya cerita tentang angka atau menggunakan media visual. Nah, kemudian untuk Lala sendiri, karena Lala suka cerita, nah Lala mungkin bisa belajar matematika dengan cerita atau puisi, diskusi verbal, sehingga di samping Lala senang dengan cerita atau puisi, dia juga secara tidak langsung akan belajar mengenai matematika. Coba bayangkan, di kelas ada Andi yang jago berhitung tapi kesulitan menulis, dan Lala yang jago menulis tapi lemah matematika. Nah, jadi guru itu bisa membantu Andi belajar menulis dengan mengaitkan soal matematika ke cerita. Sementara Lala bisa belajar matematika dengan menggunakan cerita atau lagu supaya lebih mudah dipahami. Seperti itu. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui bahwa mereka berdua ini pintar, tapi dengan caranya mereka sendiri. Kemudian untuk penilaiannya, guru tidak akan menilai dari matematika atau tulisannya saja, tapi juga dari kemampuan dan perkembangan kecerdasan masing-masing siswa.
Nah, misalnya untuk Andi, guru menilai kemampuan berhitung dan juga kemajuan dalam menulis karangan yang terkait dengan matematika. Nah, untuk Lala, guru bisa menilai kemampuan menulis puisi dan cerita, kemudian kemajuan dalam memahami konsep matematika melalui diskusi atau tugas kreatif. Nah, penilaiannya ini bisa menggunakan portofolio, observasi, dan catatan perkembangan siswa yang memperlihatkan kecerdasan ganda mereka, bukan hanya dari tes tertulis standar. Contohnya, kan Adi dan teman-teman dengan kecerdasan logis itu bisa mengerjakan proyek matematika dengan diagram dan laporan tertulis. Sementara Lala dan teman-teman dengan kecerdasan linguistik bisa membuat cerita atau puisi yang mengandung konsep matematika. Nah, setelah itu, guru mengadakan presentasi silang agar siswa belajar dari kecerdasan teman-temannya, meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara menyeluruh. Nah, dengan pendekatan ini, guru bisa memaksimalkan potensi setiap siswa sesuai dengan kekuatan kecerdasannya sehingga pembelajarannya menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan juga untuk penilaiannya sendiri bisa dilakukan secara adil dan dengan melihat perkembangan dari aspek kecerdasan, bukan hanya dari angka saja. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itulah tadi beberapa materi yang sudah saya jelaskan, mulai dari tahapan pertumbuhan individu berdasarkan usia, tugas perkembangan berdasarkan usia, teori perkembangan, multiple intelligence. Kemudian kita juga tadi sudah membahas mengenai studi kasus serta pemecahannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami dengan baik. Saya Fikarum Noviarni, mohon maaf bila ada kesalahan sama menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.